Maksudnya? Hmm. Udah. Udah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Yes, 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 yes. Betul masih semangat? Masih. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya bisa mendengarkan suara ibu? Bisa. Oke, ibu cek dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Jawab hadir semua. Baik, kita kita berdiri, kita bertepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Tatatat. Dah. Terus, baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Kita ulangi bersama, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Penciptanya, hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner. Mampu bersikap santun terhadap lawan jenis dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Yang kedua, peserta didik menjelaskan makna penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Menurut kitab berdasarkan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengapresiasikan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan melalui diskusi kelompok. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dengan perempuan dan laki-laki. Baiklah, baiklah materi kita. Sebelum kita melanjutkan materi, kita lihat video tentang penciptaan Adam dan Hawa. Pada suatu waktu yang sangat lama, saat bumi masih baru, Tuhan menciptakan manusia pertama. Ia membentuk tubuh seorang pria dari tanah, lalu menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidupnya. Dan hiduplah dia. Tuhan memberi nama pria itu Adam. Tuhan sangat mengasihi Adam. Ia menempatkannya di sebuah tempat yang sangat indah, bernama Taman Eden. Di sana ada pohon-pohon yang rimbun, bunga-bunga warna-warni, sungai jernih yang mengalir, dan hewan-hewan lucu yang hidup dengan damai. Adam punya semua yang ia butuhkan. Tapi ada satu hal yang kurang. Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia sendirian. Maka Tuhan berkata, Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Lalu dari satu tulang rusuknya, Tuhan menciptakan seorang wanita yang cantik dan lembut. Adam terbangun dan sangat kagum. Dia berkata, Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. wanita itu diberi nama Hawa. Tuhan mempertemukan mereka, dan sejak saat itu mereka hidup bersama dan saling membantu. Tuhan menciptakan manusia dengan kasih dan tujuan. Ia ingin
manusia. Tuhan menciptakan kita karena Dia mengasihi kita. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian, tapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita rawat satu sama lain dan dunia ini dengan kasih yang sama. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan tentang video penciptaan manusia Adam dan Hawa. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, ada yang tahu gambar ini gambar apa? Dabu misalnya. Ini adalah gambar laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia pertama laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah saling melengkapi antara satu sama yang lainnya. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia hidup dengan sendirinya. Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, yaitu saling melengkapi. Oke, yang kedua ini adalah gambar keluarga. Dalam keluarga terdiri dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu dan serta anak-anak. Ada yang tahu peran ayah? Ada Bu. Peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Peran ibu, ada yang tahu? Ada Bu. Peran ibu adalah sebagai istri atau ibu rumah tangga serta mengurus anak-anak atau menyiapkan pakaian anak-anak. Baiklah, ini hanya sekelas dari gambar atau media. Kita lanjut lagi ke pemateri. Tadi sudah dijelaskan dari gambar tadi. Ibu berperan besar dalam keluarga, mulai dari melayani suami, mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Ia juga mengurus rumah, menyiapkan makanan, mencuci, membersihkan, serta mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan kesabaran. Nah, anak-anak, bayangkan saja di sini ibu juga berperan untuk bekerja serta melayani suami dan mengurus anak-anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke, yang kedua, ayah. Ayah menjadi kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, membiayai pendidikan dan kesehatan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta melindungi keluarga yang ia bantu, memperbaiki kerusakan rumah dan menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, di sini tugas ayah sangat berat ya, sehingga ayah adalah penopang keluarga, mencari nafkah, serta membiayai kehidupan keluarganya. Lanjut. Oke. Ketiga, ayah dan ibu saling melengkapi. Ada tugas yang hanya bisa dilakukan oleh ibu, seperti ibu adalah mengandung selama 9 bulan serta menyusui. Dan ada pula yang khas bagi ayah seperti memperbaiki rumah at- atau bekerja di luar rumah. Di sini tugas ayah juga sangat berat. Ayah adalah berperan sebagai pekerja atau pencari nafkah. Yang keempat,
Tanpa ayah atau ibu, keluarga akan kesulitan. Ibu akan berat tanpa suami yang mencari nafkah. Dan ayah pun akan kesulitan. Kenapa istri yang mengurus rumah dan anak? Oke, kesimpulannya, ayah dan ibu memiliki peran penting yang saling melengkapi. Kehadirannya keduanya menciptakan keseimbangan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam keluarga. Oke, di sini ada kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 26. Baiklah anak-anak, di sini siapa yang ingin membacakan kitab suci Kejadian 28 sampai 25. Oke, bla bla bla. Lanjut. Oke, dalam materi tadi kesimpulannya laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda. Tetapi kedudukannya adalah citra Allah. Allah tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sungguh amat baik. Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi. Manusia harus saling melengkapi dalam segala hal untuk menjadi kesatuan yang saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Contohnya, saling mengasihi satu sama lain, tidak menganggap bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, saling membantu dan tidak merendahkan satu sama lain. Oke, sekian dan terima kasih. Dah lanjut ke kelompok lagi. Leko ke yang